Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat lisan, yang dengannya kita bisa berbicara, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain? Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu dua mata, sebuah lisan dan dua buah bibir? Maka Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita, lisan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Dan kesyukuran terhadap nikmat Allah adalah dengan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan syukur itu adalah ta'atul mun'im, menaati yang memberi nikmat kepada kita. Inilah hakikat syukur. Bukanlah syukur itu kita buat acara, kemudian kita sebut ini acara syukuran. Tidak. Bukan itu bersyukur. Bersyukur itu adalah menaati Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk taat kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, orang yang menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca zikir-zikir, doa-doa dan bacaan-bacaan di dalam solat, untuk berkata-kata yang baik kepada orang lain, untuk memberi nasihat, memberi masukan-masukan yang baik, untuk berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah dan melarang perbuatan dosa. Maka inilah lisan yang bersyukur. Inilah penggunaan nikmat dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi ucapan-ucapan yang tercelah. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi bagi orang yang beriman itu hanya ada dua pilihan. Jika dia yakin ucapannya adalah kata-kata yang baik, barulah dia berucap dengan lisannya. Tetapi kalau tidak, maka lebih baik dia diam.
atau dia berzikir sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkata-kata kecuali yang baik saja. Ini tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khusus keterkaitan antara menjaga lisan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena jemaah sekalian, setiap yang keluar dari lisan kita akan ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Begitu pula di zaman sekarang. Bahasa lisan seringkali berganti pada bahasa tulisan. Maka hukumnya sama. Setiap yang kita tulis, hendaklah kita fikirkan dulu. Apakah membawa kebaikan bagi kita atau hanya membawa malapetaka? Setiap kata yang kita tulis, sama saja di dunia nyata atau di dunia maya, di medsos, di WhatsApp kita, itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka beliau bersabda, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki 'ala khati'atik." Keselamatan itu ada pada 3. Yang pertama, jagalah lisanmu. Yang kedua, hendaklah rumahmu terasa lapang bagimu. Maksudnya hendaklah kamu memiliki sifat qanaah, merasa cukup terhadap anugerah nikmat dunia yang Allah berikan, sehingga hatimu tidak gundah gulana dengan kekurangan karena selalu melihat orang yang lebih banyak dunianya atau hartanya daripada kamu. Yang ketiga, hendaklah kamu tangisi kesalahanmu sendiri, dosamu sendiri. Artinya, kamu jangan sibuk mengurusi dosa orang lain. Sibuklah mengurusi dosamu sendiri untuk kamu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu, tapi tolong dipersingkat saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la tatakallam bi kalamin ta'tadhiru minhu wa ajmi'il ya'sa amma fi aydin nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada beliau 3 ilmu yang sangat penting. Yang pertama, kalau kamu hendak solat, solatlah seperti orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita salah satu cara yang sangat jitu untuk bisa khusyuk dalam solat. Hadirkan dalam hati kita, bisa jadi solat Jumat kita ini adalah solat Jumat yang terakhir. Mudah-mudahan solat Jumat yang terakhir ini sebab kita meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sangat mungkin terjadi di antara kita. Solat Jumatnya hari ini adalah solat Jumatnya yang terakhir. Oleh karena itu, kita berusaha melakukannya sebaik-baiknya. Ketika dengar khutbah, fokus, dengarkan dengan baik. Jangan tidur, jangan main-main. Jangan berbicara dengan saudara kita yang ada di samping. Perhatikan dengan baik, karena bisa jadi ini khutbah Jumat yang terakhir yang kita dengarkan. Dan semua amal ibadah kita, Nabi SAW berpesan, hadirkan di hati kita, mungkin ini ibadah yang terbaik, agar kita melakukannya dengan cara yang paling baik. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang kedua, kata Nabi SAW, janganlah kamu berbicara yang akibatnya kamu harus minta maaf, harus klarifikasi. Artinya pikir-pikir dulu sebelum berbicara. Ini pesan Nabi SAW kepada kita dalam penggunaan lisan. Yang ketiga, kata beliau, himpunlah keputusasaan di hatimu terhadap harta manusia. Artinya, jangan sedikit pun berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, bergantunglah hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Sebagaimana Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh."
Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, prinsip hidup seorang muslim. Tidak sedikit pun dia bersandar dan berharap kepada manusia. Dia berdiri di atas kakinya sendiri dan dia bersandar, berharap, bergantung, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita betapa dahsyatnya bahaya lisan. Beliau pernah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat, kalimat itu belum jelas baginya, tapi tetap saja dia ucapkan, maka menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Rasulullah SAW berpesan kepada salah seorang sahabat yang paling beliau cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anak muda di masa Nabi Muhammad SAW, tapi rajin mendalami ilmu agama. Maka beliau berpesan kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah olehmu lisanmu. Jangan berkata-kata yang buruk. Jangan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Maka Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, a'inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan azab hanya karena ucapan yang kita katakan dengan lisan kita? Maka Nabi SAW bersabda, "Waihak, thakilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau wahai Mu'adz, bukankah manusia diseret di neraka dengan wajah di bawah atau di atas pipi-pipi mereka akibat ulah lisan-lisan mereka? Maka hati-hati jemaah sekalian, bisa jadi hanya karena satu kalimat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dan ketahuilah, ucapan yang paling besar dosanya adalah ucapan yang mengandung dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, dia gunakan lisannya untuk berdoa kepada selain Allah, padahal doa itu ibadah. Ketahuilah jemaah sekalian, semakin banyak kita berdoa, jangan dulu kita pikirkan kapan dikabulkan, tapi ketika kita berdoa itu kita sudah dapat pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka perbanyaklah berdoa, terutama di hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang mustajab. Doa kita lebih mustajab, terutama di antara waktu asar sampai maghrib. Manfaatkan betul-betul untuk memperbanyak doa di hari Jumat antara waktu asar sampai maghrib. Maka doa itu adalah ibadah. Ibadah hanya milik Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Begitu pula orang yang menggunakan lisannya untuk mengolok-olok atau menghina atau mencela salah satu ajaran syariat. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras. "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian perolok-olok? Kalian jadikan bahan candaan, bahan tertawaan? La ta'tadhiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Meskipun kalian hanya main-main. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dikafirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mempergunakan lisannya untuk menghina satu ajaran syariat atau menghina Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia nggak serius, cuma bercanda, cuma main-main. Maka hati-hati jemaah sekalian, bisa jadi satu ucapan lisan menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat Jumat
yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, di antara kemungkaran lisan yang sangat besar adalah menyakiti saudara kita sesama muslim dengan menghinanya, merendahkannya, membulinya, mencaci makinya. Termasuk menghina dia dalam keadaan dia tidak tahu. Itulah yang disebut dengan ghibah. Membicarakan keburukan saudara kita meskipun dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian, wahai orang-orang yang beriman, menggibahi sebagian yang lain. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Tentu kamu merasa jijik. Jemaah sekalian, inilah perumpamaan besarnya dosa ghibah. Ketika kita berbicara tentang aib saudara kita, sama saja kita memakan bangkainya. Bangkai kambing saja haram dimakan. Kita diberi hadiah pun nggak akan ada yang mau menerima. Bagaimana lagi dengan bangkai manusia? Rasulullah SAW juga mengingatkan kita ketika beliau melewati dua kuburan. Beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Maksudnya Allah berikan wahyu kepada Nabi SAW, atau Allah perdengarkan kepada beliau, penghuni dua kubur itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Padahal mereka tidaklah diazab karena dosa yang sulit mereka tinggalkan, mudah mereka tinggalkan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama, dosanya adalah dia tidak menghalangi percikan kencingnya ketika dia sedang kencing sehingga terkena ke tubuhnya dan ke pakaiannya. Kemudian itu dia gunakan untuk sholat. Dia tidak peduli menghadap Allah meskipun dalam keadaan bernajis. Ini yang pertama, yang mendapatkan azab kubur tersebut. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, suka mengadu domba dengan lisannya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, yu'dhin nasa bilisanihi. Yang satunya lagi itu diazab di dalam kubur karena suka menyakiti manusia dengan lisannya. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wan namim wal baul. Tidaklah keduanya diazab kecuali karena ghibah dan kencing. Inilah jemaah sekalian, dua azab kubur yang paling banyak. Gara-gara tidak peduli dengan percikan air kencingnya. Yang kedua, lisan yang tidak dijaga. Suka mengadu domba orang, suka menyakiti orang dengan lisannya, suka menggibah. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, di hari-hari ini itu dianggap hal yang biasa. Demi memenangkan calon presidennya, tidak peduli, meskipun harus menggibah, mencaci maki, membongkar aib-aib saudaranya sesama muslim. Mereka anggap itu halal. Itulah akibat sistem yang rusak, yang mempersilahkan masyarakat untuk berebut kekuasaan. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain. Harta yang begitu banyak, triliunan, puluhan, bahkan mungkin ratusan triliun, digunakan untuk sesuatu yang belum jelas manfaatnya. Masih banyak lagi mudarat-mudarat yang lainnya jemaah sekalian, terutama mudarat lisan. Sesama muslim jadi saling membenci, sesama muslim jadi saling menggibah, menjelek-jelekan, bahkan mencari-cari aib yang sudah terkubur lama. Dicari-cari jejak digitalnya untuk diungkap. Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar dalam keadaan marah. Beliau pun berkhutbah,
Ya ma'syara man amana bilisanih walam yufdil iman ila qalbih. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke hatinya. La tu'dzul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian menjelek-jelekan mereka. Jangan kalian mencari-cari aib sesama muslim. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Sesungguhnya orang yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan singkap aibnya meskipun berada di dalam rumahnya yang paling dalam. Maka hati-hati jemaah sekalian. Sebelum kita berbicara aib orang, ingatlah Allah akan membalas kita dengan menyingkap aib-aib kita. Sebaliknya Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan ingat jemaah sekalian, ketika kita berbicara buruk tentang saudara kita sesama muslim, itu adalah satu kezaliman. Dan kezaliman itu bertobatnya harus dua. Pertama, dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia minta maaf kepada saudaranya yang telah dia zalimi. Kalau tidak, Allah nggak akan ampuni. Dan urusannya bisa panjang sampai di akhirat. Kalau kita lolos dari pengadilan dunia, maka na'udzubillah, kita tidak akan lolos dari pengadilan akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah yang enggak punya uang, enggak punya harta. Maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu yang aku maksudkan. Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa amalan-amalan yang besar. Salat, puasa, zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun jemaah sekalian, biarpun dia rajin ibadah, di dunia dia pernah mencaci si fulan, menuduh si fulan dengan tuduhan dusta, pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. Contoh, berhutang tapi nggak mau bayar. Pernah menumpahkan darah si fulan dan pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka Allah ambil pahala solatnya, zakatnya, puasanya. Kemudian Allah serahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Bagaimana kalau nggak cukup? Ternyata kezalimannya terlampau banyak. Gibahnya, dustanya terlampau banyak. Amal-amal kebaikannya nggak cukup untuk membayar dosa-dosanya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Apabila belum terbalas kezaliman yang dia lakukan selama di dunia kepada orang lain, maka dosa orang-orang yang dia zalimi itu Allah ambil, kemudian Allah timpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi berbahagialah jemaah sekalian, orang-orang yang terzalimi. Kalau orang yang berbuat zalim itu tidak minta maaf, tidak menyelesaikannya di dunia, maka kelak Allah akan selesaikan di hari kiamat. Dan Allah adalah Raja yang paling adil, Hakim yang paling adil. Tetapi jemaah sekalian, jika masih sesama muslim, andai kita memberi maaf, itu pun lebih afdal bagi kita. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ingin saya ingatkan, jika kita ingin mendapatkan pemimpin negara yang terbaik, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, Allah dialah saja yang maha mampu menetapkan bagi kita pemimpin yang baik.
Biar kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah habiskan semua uang kita, kalau Allah tidak menentukan, maka tidak akan terjadi. Apa yang Allah tetapkan, itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah. Jangan seakan-akan kita merasa kitalah penentu siapa yang menjadi pemimpin. Kita itu hanya berusaha. Maka berdoalah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, jamaah sekalian, perbanyaklah taubat dan istighfar. Karena bisa jadi pemimpin yang buruk adalah azab Allah sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang zalim akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi jangan mimpi pemimpin kita baik kalau kita sendiri tidak berusaha menjadi baik. Bisa jadi pemimpin kita adalah hukuman Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, perbanyak taubat dan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga harapan dan doa kita mendapatkan pemimpin yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka al yahud wan nasara al-zalimina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud wan nasara al-zalimina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.